Negara Indonesia yang kaya dan luas ini memiliki berbagai potensi. Salah satunya adalah potensi sosial. Potensi sosial adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Dapat dikatakan bahwa potensial sosial negara Indonesia adalah keragaman suku, budaya, bahasa, jumlah penduduk, kualitas penduduk, dan mata pencaharian penduduk. Terdapat fakta menarik tentang Indonesia, yaitu jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia. Hal ini merupakan pencapaian yang baik atau tidak ya? Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan usia produktif di Indonesia cukup besar. Jumlah penduduk negara Indonesia didominasi oleh usia produktif yakni usia 15 sampai 64 tahun. Usia produktif ini termasuk usia remaja. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik, di mana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Dunia remaja adalah dunia yang penuh warna dan unik. Dari sekian untayan pertumbuhan dan perkembangan remaja, masa yang paling sering menjadi perhatian tentu saja adalah ketika masa pubertas itu datang. Jenjang pertumbuhan secara jasmani tersebut dapat dipakai sebagai ciri pertumbuhan remaja di tingkat awal yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan masa ketika remaja mengalami fase penyesuaian diri antara pribadi dan lingkungan sosial yang lebih luas. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, di mana semua fungsi organisme berjalan normal. Dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan, cara individu merespon akan berbeda-beda. Contoh, seorang anak yang membutuhkan rasa kasih sayang dari ibunya yang terlalu sibuk dengan tugas-tugas lain. Anak akan frustasi dan berusaha sendiri menemukan pemecahan untuk mereduksi ketegangan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Dia mungkin mencari kasih sayang di mana-mana. Disitulah akan muncul yang namanya pergaulan remaja. Mendengar atau membaca kata pergaulan remaja sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ini merupakan masalah yang tidak ada habisnya di kalangan masyarakat yang meresahkan masyarakat, bahkan merugikan masyarakat. Pergaulan remaja di zaman kita sudah menjadi salah satu di kalangan remaja. Mereka berpikir belum tentu jika mereka belum bebas, pemikiran seperti itu membawa mereka pada pergaulan bebas. Pergaulan remaja adalah pergaulan antar remaja. Di sini salah satunya dari masa kanak-kanak ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua harus menjaga, mengawasi anaknya agar tetap dalam pergaulan sehat. Banyak kasus remaja sekarang ini yang sering kita jumpai antara lain merokok di bawah umur, konsumsi alkohol, ikut serta dalam tawuran seperti tawuran antar geng motor, antar perguruan persilatan, dan masih banyak lagi tawuran yang dilakukan remaja sekarang ini. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang, karena pergaulan yang terjadi akan mencerminkan kepribadian, baik pergaulan positif maupun pergaulan negatif. Berbicara tentang situasi sosial saat ini di Indonesia yang berkaitan tentang remaja, maka terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Terdapat contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan sisi positif dan sisi negatif remaja di Indonesia saat ini.
Contoh kasus negatif remaja dalam situasi sosial saat ini adalah remaja yang terjerat prostitusi online di Kota Bogor, Jawa Barat tahun 2023 ini. Dalam kasus ini, 6 remaja yang berusia di bawah umur diperdagangkan sebagai penjajah seks secara online. Kemudian kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Malang, di mana 7 remaja diperdagangkan. Polres Malang merilis penangkapan 5 orang yang memperkerjakan 8 perempuan untuk jasa prostitusi online. 7 diantaranya bahkan masih di bawah umur. Namun di sisi lain, remaja Indonesia juga memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan bahkan hingga ajang internasional. Contoh dari prestasi-prestasi para remaja Indonesia yaitu para pelajar Indonesia yang meraih penghargaan di ajang peneliti belia internasional. Para siswa diajak untuk mengenal penelitian ilmiah yang penting sebagai sumbangsih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Potensi siswa Indonesia dalam penelitian ini sangat menjanjikan. Selain itu, para remaja Indonesia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang edukatif. Contohnya yaitu remaja mengadakan posyandu remaja keren yang dilakukan di Kelurahan Pulau Brayan, Bengkel Baru. Kegiatan-kegiatan para remaja, kemudian prestasi-prestasi remaja yang membanggakan ini adalah wujud dari sisi positif yang dimiliki dari remaja dalam situasi sosial saat ini di Indonesia. Yang akan pertama saya bahas yaitu mengenai sisi negatif dari remaja dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja dalam situasi sosial saat ini. Faktanya, remaja itu sangatlah rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan yang dialami remaja, terutama perempuan, yang menjadi isu global adalah terjadinya perkawinan pada usia anak. Kemiskinan, budaya, atau adat istiadat, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, pergaulan bebas serta pengaruh sosial media itu ternyata memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam membangun kesadaran seksualitas yang salah pada remaja. Dampak perkawinan pada usia anak ini antara lain terganggunya pendidikan mereka, resiko kematian ibu melahirkan menjadi lebih tinggi, dan ketahanan ekonomi di keluarganya juga rendah. Berdasarkan penelitian UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun saat persalinan, dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, dan resiko ini meningkat 2 kali lipat pada usia 15-19 tahun. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah perkawinan dini melalui beberapa strategi, yaitu pendidikan, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, dan memberdayakan remaja perempuan. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong diberlakukannya usia wajib sekolah selama 12 tahun. Membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, serta memberikan akses pelatihan-pelatihan praktis bagi remaja. Sementara pada peningkatan ketahanan ekonomi keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan usaha ekonomi mikro keluarga, mempermudah akses kredit tanpa agunan bagi keluarga yang tidak mampu, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan daerah terpencil, melalui ekonomi atau produksi rumahan, serta memberikan dukungan positif bagi remaja dan keluarga yang mempunyai remaja untuk produktif. Terakhir, memberdayakan remaja perempuan melalui pelatihan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan penguasaan keterampilan hidup atau life skill, serta mendorong remaja untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan forum anak di daerahnya. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi pada remaja, khususnya pada remaja perempuan di Indonesia, maka perlu diadakan program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memampukan perempuan agar memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan perempuan tujuannya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif di dalam memecahkan masalah, sehingga perempuan mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Juga menyinggung dari kasus-kasus yang terjadi dalam situasi sosial saat ini pada remaja, khususnya pada remaja perempuan, maka pemberdayaan perempuan ini dinilai sangat perlu diadakan dan sangat perlu dikembangkan di setiap kalangan dan lembaga di masyarakat sebagai wujud perlindungan dan juga penguatan hak asasi manusia terutama perempuan, agar perempuan mampu memiliki dedikasi yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif dari situasi sosial saat ini.